Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang senantiasa berdiri tegak mengurus seluruh kebutuhan makhluknya. Qayyum, tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Itulah Tuhan yang mewujud dalam dirimu sebagai napasmu. Itu aja tidak disadari. Awas ya, napas bukan oksigen. Orang mati juga tinggal di sini, bisa menghirup oksigen kok, tapi nggak ada napas. Jangan kemudian menyatakan napas itu sekedar oksigen. Tidak, napas itu daya hidup, bukan sekedar oksigen. Yang dibalik oksigen itu napas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Aku enggak pernah tidur, aku pernah ngantuk. Itu kan pesan dari Allah. Kapanpun kamu datang, pintu gapuraku selalu terbuka, karena aku enggak pernah tidur, aku pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum lahu ma fis samawati wal ard. Aku meliputi langit dan bumi. Dimanapun kamu datang padaku, aku akan temui kamu. Tidak terbatas ruang. Saiful sekarang ada di sini, nggak ada di rumahnya. Siapapun yang serang datang ke rumah saya, kecelek karena saya di sini. Nanti siang saya udah pulang ke rumah, nggak ada di sini lagi. Itulah saya. Tidak bisa lahu ma fis samawati wal ard, tidak bisa meliputi langit dan bumi. Itulah terbatasnya kita. Makanya menemui manusia lebih sulit daripada menemui Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang menemui Tuhan itu sulit daripada menemui manusia, itu karena nggak tahu ilmunya. Itu beritanya jelas kok. Ini saya sudah buktikan ini secara ilmiah. Makanya akal kita gunakan. Lanjut. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali seizinku. Kan gitu. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu punya aku jami'a, semuanya. Punya Allah syafaat itu. Semuanya. Apa sholawat? Sholawat itu kita menghubungkan diri kita dengan para nabi, para rasul. Yes. Tetapi harus ada kesadaran, karena kita tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul. Jadi kita tidak akan terhubung dong dengan mereka. Kita hanya bisa terhubung dengan orang-orang yang telah mewarisi ilmunya nabi dan rasul. Jadi sholawat yang sebenarnya itu bukan bacaan sebetulnya. Cari orang yang mewarisi ilmunya rasul, cari orang yang mewarisi ilmunya nabi. Kalau hari ini kita bertemu mereka, dibebaskan dari 3 penyakit. 1 penyakit buta mata kalbu, 2 penyakit kulit, dan 3 kematian kesadaran kita. Saat itu juga dibebaskan. Saat kita bertemu dengan pewaris ilmunya Nabi yang bisa membebaskan kita dari 3 penyakit itu sholawat namanya. Dan nasib kita tidak akan berubah dengan membaca. Nasib kita bisa berubah dengan cara bertindak. Itu pintu sudah ada di depan kita. Langsung aja baca sajak. Wahai pintu, terbukalah. Ek nepi ka kiamat oke. Mal muka tadi buka mah pantona. Sudah jelas kok di Quran. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya sama saja, dikasih ceramah tidak dikasih ceramah tidak akan terbuka. Ini saya kasih tahu sama kalian. Ceramah itu bukan santapan rohani. Ceramah itu cuman berbagi ilmu untuk membuka pikiranmu. Santapan rohani enak aja. Santapan rohani bukan begini. Santapan rohani itu, ruhmu itu adalah cahaya. Makanan ruhmu juga cahaya. Ana sukma mangan cahaya, ana cahaya mangan sukma. Sarining bumi, sarining buana, ya Allah kang meleksa jege. Itu santapan rohani. Kan kalian kalau santapan jasmani, makan lewat pintunya. Jiwa kita punya pintunya, punya mulut jiwa itu, punya mata, punya pendengaran. Kasih makan. Karena jiwa itu adalah nur, maka makanan jiwa adalah nur. Kalau tubuh berasal dari tanah, makanan tubuh berasal dari tanah. Gak mungkin
jiwa dikasih makanan dari tanah. Gak nyambung. Jadi jangan kegeeran kalau sudah ikut ceramah santapan rohani. Mendengarkan kajian gitu aja, jangan sok-sokan santapan rohani. Santapan rohani bukan begini, ada caranya. Udah saya ajarkan kalian. Gitu santapan rohani itu. Nebajati, meniti ke dalam diri, langsung bertemu dengan sumber kemurnian diri. Di situ santapan rohani. Paham? Ini nggak habis-habis nih. Baru salah kaprah di sini aja bisa panjang. Nah, salah kaprah dalam rumah tangga. Saya tanya orang-orang yang sudah berumah tangga lama, apa sih tujuan rumah tangga? Katanya sudah ulang tahun yang ke-50. Nggak ngerti. Silakan kalau nggak percaya sama saya, tanya orang yang sudah nikah lama, apa tujuan berumah tangga? Nggak ngerti. Taunya cuman samawa aja. Betul? Sakinah nggak tahu, mawadah nggak tahu, warohmah komo. Asal aja ngomong. Ya? Tuh. Coba pahami bahwa sebetulnya kita berumah tangga itu dipasangkan dengan yang berbeda, berbeda jenis kelaminnya, berbeda sifatnya, berbeda fisiologinya, berbeda psikologinya, berbeda cara berpikirnya, berbeda pendidikannya, berbeda dibesarkan di keluarganya, berbeda adat istiadatnya. Bayangkan, disatukan dengan yang berbeda. Tujuan cuma satu kok, latihan menerima dan menghargai perbedaan. Kalau itu disadari, tidak mungkin saling menyakiti. Salah kaprah dalam memahami tujuan hidup. Apa tujuan hidupmu? Kalian aja di sini bingung kalau ditanya itu, betul nggak? Nggak jelas. Hidup tetapi tidak punya tujuan hidup, coba bayangkan. Mau kemana? Sama seperti orang di jalan ditanya, mereka mana? Aduh kak. Sudah muter-muter di jalan ditanya, ayo bapak ibu teh mereka mana? Duka. Yang penting mah jalan, masa begitu? Yuk sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan saya untuk mikir aja. Siapa yang boleh merumuskan tujuan hidup kita? Siapa? Yang menciptakan hidup. Enak aja diri sendiri. Emang kamu siapa? Yang boleh merumuskan tujuan hidup adalah pencipta hidup. Yang boleh merumuskan tujuan rumah dibuat, bukan rumah, pembuat rumah. Ada pencipta, ada ciptaan. Kita ini kan ciptaan. Yang boleh merumuskan tujuan hidup itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Enak aja loh, bilangnya diri sendiri. Makanya itu kacau jadinya. Semua bikin tujuan hidup baru. Coba kalau kita tanya sama Allah, ya Allah, buat apa saya terlahir ke dunia ini? Tanya itu. Nah, kenapa saya terlahir sebagai manusia punya tubuh seperti ini? Lalu tubuh ini buat apa ya Allah sebetulnya? Tanya sama yang bikinnya. Maka kita akan memiliki tujuan hidup sebagaimana Allah menciptakan. Itu yang sebut dengan the purpose driven life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan apa? Tujuan Allah menciptakan kita. Kalau kita kembalikan ke sana, gak akan salah kaprah. Gak akan salah kaprah. Nih, saya ngasih contoh-contoh ya. Tentu saja ini tidak mendalam. Tapi semoga aja mikir. Nah, pertanyaannya sekarang pernah nanya gak sama Allah? Ya Allah, ya untuk apa saya terlahir ke dunia ini? Maka ada kata-kata bijaksana. Siapa yang menemukan jawaban kenapa dia terlahir ke semesta, maka dia sudah mencapai pencerahan. Pencerahan tuh itu sebetulnya. Menemukan jawaban kenapa dia ada di sini, itu pencerahan. Nah, kalau kita tahu, oh saya ada di sini sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan pada orang-orang yang perlu bantuan. Kalau itu disadari, kita dalam hidup tidak mungkin memikirkan diri sendiri. Keren gak? Kenapa tidak keren? Nggak pernah dipertanyakan.
Jadi kita sibuk aja memukul-mukul tembok, berharap itu jadi pintu dan kita bisa masuk ke dalamnya. Apa enggak konyol? Lanjut. Salah kaprah yang berikutnya adalah dalam menggunakan fasilitas hidup. Apa fasilitas hidup? Bisa menyebutkan satu-satu? Tubuh fasilitas? Fasilitas. Mata fasilitas? Fasilitas. Telinga? Fasilitas. Nafas? Fasilitas. Hidung? Fasilitas. Betul? Ya, rumah? Fasilitas. Ruang kosong ini? Awas, ruang kosong ini fasilitas. Kalau nggak ada ruang kosong gimana bisa bepergian? Pertanyaan saya, ini fasilitas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, pernah nggak kita nanya cara menggunakannya? Pernah nanya nggak cara menggunakannya? Untuk apa? Tuhan bilang, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan semuanya ini hanya satu. Agar dengan semua ini kalian dapat mengenali aku. Jadi semua fasilitas hidup ini cuma satu. Dalam rangka mengenali Dia. Sudah begitu nggak menggunakan fasilitas hidup? Sederhana. Makanan fasilitas hidup bukan? Oke. Kenapa kalian makan? Kan kalau orang yang berakal, saya makan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Ketika makanan dimasukkan ke dalam tubuh, maka makanan oleh tubuh akan dirubah menjadi energi. Betul? Apa energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kan gitu menurut fisika. Betul? Apa usaha? Usaha itu berarti melakukan perubahan. Apa yang harus dirubah? Rubah dirimu supaya semesta ini berubah. Jadi makan itu untuk perubahan sebetulnya. Kalau ditarik lebih dalam lagi, ini makan untuk tidur. Malam-malam masih makan nasi goreng. Habis makan nasi goreng, sare. Kan salah kaprah kan? Ini hanya urusan makan. Ini kalau saya urut semuanya, urusan fasilitas ini seperti apa, buat apa? Oh enggak, luar biasa. Gak cukup 10 SKS kuliahnya. Ini harus contoh-contoh kecil aja. Salah kaprah dalam menggunakan tubuh sebagai kendaraan. Tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, berarti tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, siapa penumpangnya? Jiwa kita. Siapa sopirnya? Pikiran kita. Kemana tujuannya? Antarkan jiwamu ke tempat asal jiwamu lewat tubuhmu. Aduh, kalau kita bicara ini lebih dalam lagi, ketemu tuh jawabannya. Betul nggak? Akhirnya kita akan menemukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, gak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Robbana ma khalaqta hada. Gak ada. Kenapa jari saya tidak sama panjang ya? Kenapa jaraknya juga tidak sama ya? Ketemu jawabannya semua. Ketemu jawabannya semua. Luar biasa. Makanya mulai kalian bisa menghargai diri kalian. Makanya saya bilang tadi, siapa yang merasa berkecukupan saat ini? Sudah, seluruh dunia milikmu. Dan siapa yang merasa kekurangan terus? Boro-boro seluruh dunia. Yang dimiliki aja terasa tidak ada. Kebodohan bukan itu? Bodohan. Ira rek pinter. Salah kaprah dalam berdoa. Coba tanya semua orang. Apa doa itu? Semua jawabannya akan sama, seragam dari Sabang sampai Merauke. Apa? Doa adalah permintaan. Saya tidak menemukan dalam kamus bahasa Arab kalau doa adalah permintaan. Doa itu artinya undangan, doa itu ajakan. Jadi Tuhan itu bukan harus diajarin oleh kita. Tuhan itu hanya ingin disertakan oleh kita dalam semua urusan kita. Udah gitu gak doanya? Makanya doa itu apa? Apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan secara berulang-ulang.
itulah doa. Makanya saya bilang tadi, pikiran menciptakan kata-kata, kata-kata menciptakan tindakan, tindakan menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan karakter, karakter menciptakan nasib. Nasibmu adalah apa yang kau pikirkan. Maka merubah nasib, ubah pikiran. Ubah nasib dagang. Ubah nasib bisnis. Tar dulu, sebelum kau melakukan itu, ubah dulu pikiran. Apapun yang kau lakukan, kalau tidak dirubah dari sini, gak akan berhasil. Ini kreatornya. Jadi akhirnya apa? Memukul-mukul tembok lagi. Betul gak? Berharap jadi pintu. Salah kaprah dalam menempatkan Allah. Ditempatkan sebagai apa coba Allah oleh kita? Allah itu ditempatkan jadi seperti orang bodoh yang diajarin oleh kita, disuruh ini, suruh itu, betul? Lewat doa-doa kita. Kalau ada masalah baru tahajud. Ya tambah banyak masalahmu. Kata Allah biar selalu tahajud. Karena kamu itu kalau nggak ada masalah nggak ada tahajud. Makanya kata Allah, masalahnya aku banyakin supaya tetap tahajud. Hati-hati tuh, tahajudmu itu berbasis apa? Ya, Allah itu akan memperlakukan kita tergantung kita menempatkan beliau sebagai apa. Tempatkan beliau sebagai kekasih, beliau akan menjadi kekasih. Tempatkan beliau sebagai ibu, beliau akan menjadi ibu. Tempatkan beliau sebagai ayah, beliau juga akan menjadi ayah. Allah itu ditempatkan jadi apa saja oleh kita akan menjadi seperti yang kita mau. Allah ditempatkan sebagai sumber rezeki, akan ngasih rezeki. Allah ditempatkan sebagai sumber ilmu, ngasih ilmu. Terserah. Kau mau tempatkan Allah sebagai apa? Salah kaprah dalam menggunakan pikiran, apalagi karena tidak kenal dengan pikiran. Betul? Pikiran itu tidak suka masa lalu, tidak suka pikiran itu sukanya masa lalu. Kalau enggak sukanya masa depan, tidak suka saat ini pikiran. Betul enggak? Iya. Makanya siapa yang depresi saat ini, jelas itu hidup di masa lalu. Siapa yang cemas hari ini sedang hidup di masa depan. Karena orang yang hidup saat ini di sini sekarang damai. Wajahnya kelihatan damai. Dari ujung sana sampai ujung sana saya tahu yang damai. Dan saya tahu yang ketakutan, saya tahu yang cemas. Karena apa? Kalian meradiasikan gelombang otak sendiri-sendiri. Dan saya sebagai detektor bisa menangkap itu semua. Gak usah dibohongi. Gak bisa dibohongi. Kayaknya ngomong dengan saya gak usah lama-lama. Ketemu aja udah kebaca. Gak usah berjam-jam buang-buang waktu. Ya. Karena apa? Kalau kita sudah menghidupkan sensor diri kita, kita ini menjadi receiver, ya, menjadi sensor. Itu semua ketangkap kok, gelombang-gelombang ini. Energi itu ketangkap. Orang yang pemarah tidak bisa kemudian tiba-tiba ya berpura-pura menjadi penuh cinta kasih, nggak bisa. Karena energinya. Jadi ada orang yang tanya sama saya, kenapa katanya saya kok bisa baca data karma? Yang gitu aja ditanya. Kalau mengerti teknologi, ini sains. Saya baca data karma nggak pakai ilmu nujum, sains. Karena saya sensornya udah kuat. Lihat gini aja langsung kebaca semua. 1000 tahun yang lalu ada di mana, jadi apa, kebaca. Ya gampang sekali. Nah itu nggak usah dipelajari, nggak usah. Terima aja diri kita apa adanya. Itu aja kok. Sederhanakan pikiran, sederhanakan kata-kata, sederhanakan tindakan, itu saja. Saya nggak belajar ilmu apa-apa kok. Makanya Allah mengatakan di Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang yang bertanya tentang ruh, kata Allah, katakanlah, ruh itu urusanku. Tapi walaupun urusanku, kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku sudah berikan ilmu kamu yang sedikit.
Dan siapa yang mengamalkan yang sedikit itu, kamu akan tahu yang banyak. Udah saya kasih kok ilmunya kalian yang sedikit itu. Itu adalah kunci yang sangat luar biasa. Itu bisa membuka seluruh perpustakaan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ruh itu urusan Tuhan, makanya belajar ruh harus langsung sama Tuhan. Makanya tinggal tahu kuncinya untuk bertemu Tuhan. Gitu aja kok, sederhana. Jangan tanya orang-orang yang suka menjelaskan Tuhan. Hati-hati. Orang yang menjelaskan Tuhan itu sedang menjelaskan Tuhan persepsi dia. Karena Tuhan tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa digambarkan. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tapi bisa ditemui dan dirasakan. Hati-hati makanya belajar agama. Belajar sifat 20 jelaskan. Belajar Asmaul Husna diapalkan. Kulit semuanya.